Bismillah. 3, 2, 1. Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama saya Riki Bibisan. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hadir kembali TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1 setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 ya. Dan seperti biasa juga Sobat Citra, lintas topik bisa didengerin juga. Lintas topik ya, ini kita di TTS ya, Tanya Tenaga Kesehatan bisa didengerin juga di streaming ya di jogjastreamers.com ya. Oke, dan untuk Sobat Citra juga ini kita sudah kedatangan narasumber kita ya yang sudah jauh-jauh datang dari mana nih, Dok? Dari Bandung. Dari Bandung ya. Waduh, dokter dari Bandung, gelis pisan gitu ya. Oke, ini udah ke Citra FM dan bersama Dr. Saida Nafisa. Yes. Oke, panggilannya siapa, Dok? Saida boleh. Saida boleh. Isa boleh. Nafisa. Visa sih Visa biasanya, ya. Oke, bukan visa paspor ya. Oh, bukan. ya. Oke, gimana kabar, Dok? Sehat? Alhamdulillah. Iya, ini Dokter Nafisa ini sedang ini ya, Dok ya, praktek ya. Betul. Internship ya namanya Internship, ya. Internship di Puskesmas Wonosobo 1 yang sebelumnya kemarin di RSI ya. Betul, ya. Di RSI berapa bulan, Dok? Aku di RSI 6 bulan. 6 bulan ya, cukup lama ya. Berarti lumayan. Sekarang udah jalan 9 bulan ya? Iya, udah mau jalan 9 Berarti bulan. di Puskesmas sudah hampir 3 bulan? Yap, betul. Hampir 3 Aduh, bulan. tinggal berapa bulan lagi, Dok? 3 bulan lagi. Gimana nih dari Bandung ke Wonosobo? Nggak kaget lah ya, Bandung kan juga dingin. Jujur ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak beda gitu ya dari segi cuaca ya, bagus banget di sini. Terus pemandangannya juga sama sih kayak di Bandung gitu, alam-alam gitu. Iya, oke lah ya. Dan untuk hari ini Sobat Citra, ini Dr. Saida Nafisa ini akan membahas tema tentang HFMD virus ya, Dok ya. Betul. Hand Foot Mouth Disease ya. Iya. Oke, di mana nih kemarin tadi sempat cerita nih Dr. Nafisa nih ada kasus ya, Dok ya. Betul. Seorang anak datang ke Puskesmas Wonosobo 1 ini dengan keluhan tadi dikiranya cacar ya, Dok ya. Iya. Tapi cuman di apa namanya, di tempat-tempat tertentu aja di tubuh, ternyata di tangan, di kaki dan lain sebagainya. Nah, itu apa aja, nanti HFD itu apa, HFMD itu apa nih Sobat Citra, nanti Dr. Nafisa akan menjelaskan ya. Mungkin kita ke ini dulu ya, Dok ya. Yes. Penjelasan ataupun perkenalan dulu tentang HFMD virus. Nah, Oke, ya. Jadi HFMD virus ini biasanya kalau singkatannya itu adalah hand foot mouth disease gitu. Sesuai dengan namanya, jadi dia itu menyerangnya ke bagian tangan, mulut, sama juga kaki gitu. Dan biasanya ini menyerangnya itu paling sering anak-anak. anak-anak ya. Betul, anak-anak di bawah usia 7 tahun. Tapi ya bisa juga menyerang ke dewasa gitu. Tapi memang yang paling sering adalah anak-anak gitu. Nah, ini adalah salah satu jenis infeksi. Penyebabnya adalah ya infeksi virus. Virus ya. Gitu, betul. Oke, bukan bakteri ya, Dok ya. Bukan. Iya, jadi kalau virus ini apa namanya, penyebarannya lebih cepat, Dok, atau gimana? Kalau dari jenis penyebarannya iya betul lebih cepat karena kalau misalnya HFMD itu sendiri dia itu menyebarnya kan melalui droplet ya atau yang biasa kita sebut dengan percikan air gitu ya. Kalau misalnya bersin atau batuk gitu, nah dia menyebar dari situ. Tapi bisa juga melalui saluran pencernaan, misalnya dari apa yang kita makan. Misalnya nih ada percikan air yang nempel di makanan atau di meja, terus kita pegang atau kita makan tuh makanannya masuk ke dalam mulut, ya nanti dia menyebar di saluran pencernaan gitu ya. Dan uniknya ini HFMD virus ini cuman menyerang anak-anak ya, Dok ya? Iya, paling sering betul Paling anak-anak. sering anak-anak. Iya, paling sering. Tapi bisa ke dewasa nggak, Dok? Bisa banget. Bisa, ya. Kalau misalnya dewasanya juga kondisi imunnya gitu ya, kondisi imunnya sedang turun juga bisa kena. Bisa juga kena ya, tapi kebanyakan ini anak-anak di bawah 7 tahun ternyata ya. Betul. Nah, ini kenapa nih, Dok? Kenapa menyerang anak-anak bahkan di bawah 7 tahun? Karena kalau misalnya anak-anak di bawah 7 tahun itu kondisi imunnya dia masih berkembang. Jadi belum stabil belum gitu. stabil Ya. dan mungkin belum kuat ya, Dok. Betul ya, ditambah kalau misalnya mungkin anak-anaknya pas lagi usia 0 sampai dengan 6 tahun misal vaksinasinya kurang gitu ya. Vaksinasi yang kan ada tuh vaksinasi bulanan yang rutin itu, misalnya dia tidak vaksinasi secara rutin ya bisa makin kena juga karena imunnya tadi kurang gitu.
gitu. Oke, dan ini kebanyakan apa namanya virusnya ini di tempat yang seperti apa sih dok? Apalagi di Wonosobo itu kan kemarin sempat ada kasus ya. Ini takutnya bisa nular gitu kan? Iya. Nah biasanya sih virusnya itu adanya di tempat yang lembab. Sebetulnya dia nggak spesifik sih di tempat apa aja gitu. Tapi biasanya muncul ketika di tempat-tempat yang lembab. Karena kan kalau misalnya lembab, berarti kan udaranya ibaratnya nggak keluar banyak gitu ya. Tidak menyebar. Akhirnya apa? Si percikan-percikan air tadi yang ada virusnya itu dia nempel tuh di seluruh permukaan atau di ruangan gitu ya, terus nanti kehirup atau nanti dia kena makanan dia kemakan kayak gitu. Jadi ya biasanya sih di tempat yang lembab atau tertutup. Iya, gitu. oke. Terus kemarin cerita dikit dok yang anak-anak yang kemarin sempat datang ke puskesmas dok. Ini apa namanya sudah ditangani atau gimana nih dok? Iya, kemarin sih sudah ditangani gitu. Terus dari ibunya sih menjelaskan kalau memang ini anaknya itu vaksinasinya lengkap sebetulnya. Sebetulnya vaksinasinya lengkap. Vaksinasinya lengkap, tapi kan memang karena ini hubungannya sama sistem imun dan juga infeksi virus, jadi ya tidak selamanya orang yang ibaratnya udah vaksinasi lengkap juga nggak akan terkena gitu, nggak juga, tergantung dari kondisi tubuh anaknya lagi, balik lagi gitu. Dan sudah tertangani juga kemarin sih alhamdulillah sudah sembuh juga gitu. Karena memang kalau misalnya infeksi virus sendiri kan ini bisa sembuh dengan sendirinya sebetulnya gitu. Cuman mungkin dikasih apa gitu ya dok ya, vitamin atau apa gitu ya? Biasanya sih kalau untuk infeksi virus ini untuk khusus ya HFMD ini sebetulnya kalaupun tidak dikasih antivirus juga tidak masalah. Karena gini, tidak semua obat itu kadang malah ngomongnya itu bukan antivirus tapi ini harus dikasih antibiotik nggak dok gitu ya. Gitu ya. Iya, kadang kayak dok kok nggak dikasih antibiotik kan ini ada infeksinya gitu. Tidak semua infeksi itu harus dikasih antibiotik gitu ya. Contohnya pada kasus ini kan penyebabnya virus dan virus itu bisa sembuh dengan sendirinya tapi memang butuh waktu yang lama. Kayak sekitar 7 sampai 10 hari bahkan bisa lebih gitu loh. Nah, biasanya kayak cacar ya dok ya, itu juga betul, lama ya. Lumayan iya, ya. cacar juga. Nah, kebetulan ini kan mirip banget sama cacar juga ya gitu. Nah, kalau virus sendiri itu biasanya sih kita untuk menunjang pemberian obatnya kita kasih antivirus gitu. Bisa asiklovir kayak gitu. Tapi kalau misalnya pada anak yang kemarin ini saya kasih asiklovir sama vitamin aja sih gitu. Dan kasih obat penunjang lainnya seperti misalnya karena dia ada demam gitu ya, tanda-tanda dari infeksi juga. Jadi kita kasih juga obat demam. Oke, gitu ya. Selama praktek dok mungkin di RSI atau mungkin di puskesmas itu udah menemukan kasus ini berapa dok kira-kira? Alhamdulillah sih gak banyak ya. Iya, alhamdulillah gak banyak. Ini baru 2 orang sih waktu kemarin selama saya jaga gitu. Oke. Tapi seberapa apa namanya parahnya sih dok kalau misalnya penyakit ini sampai menyerang gitu loh, seberapa berbahayanya gitu? Sebenarnya seberapa berbahayanya selama pasiennya itu imunnya bagus dan diperiksa secara betul gitu ya ke dokter. Dalam arti gini, nggak sembarang beli obat juga, karena banyak juga ibu-ibu yang kayak oh ya udah deh coba beli obat di apotek dengan dosis yang nggak tahu gitu berapa gitu. Kayaknya ini penyebabnya ini, aku beli antibiotik gitu ya, beli antibiotik deh gitu. Nah, insya Allah sih nggak bahaya banget gitu karena ini bisa sembuh dengan sendirinya dan gejala yang munculnya pun juga itu cuman biasanya demam ringan, terus nyeri tenggorokan atau ada bintik ruam merah gitu ya, bintik-bintik gitu kayak kalau bahasa ini apa ya, kayak jerawat gitu ya. Di telapak tangan, kaki sama di mulut, dan biasanya di mulut juga suka ada sariawan. Jadi insya Allah sih ini selama anaknya selalu menjaga kebersihan juga dengan cuci tangan dan juga minum obatnya dengan baik dan benar, ya nggak akan nyebar begitu pesat gitu. Dan tadi udah dijelaskan juga ya dok ya tentang penyebab penyebab dari penyakit ini adalah virus tadi ya. Namanya virus apa nih dok? Kok susah sekali namanya? Coxsackie ya. Mungkin kalau disingkat sih COX aja kali ya. Cox virus biasanya gitu. Cox virus atau enterovirus gitu. Iya, virus ya. Dan ini memang bisa menyerang siapa aja, tapi terutama anak-anak ya dok ya. Tapi selain virus sih ada penyebab utama yang lain nggak dok? Oh nggak ada. Nggak ada ya. Penyebabnya udah pasti virus. Kalau penyebab utama lain ya itu virus tadi. Virusnya ada 2 lagi jenisnya, itu ada yang Cox tadi sama yang enterovirus. Dan biasanya sih yang paling sering sih sebetulnya enterovirus ya kalau dari penelitian sih gitu. Iya. Ini bisa menyebabkan komplikasi nggak dok kalau terkena ini? Komplikasi bisa. Komplikasinya contohnya apa? Biasanya itu kalau misalnya pada anak-anak itu munculnya seperti orang kena polio gitu.
Jadi ada namanya polio meningitis apa ya kalau nggak salah ya itu ya. Itu biasanya gejala-gejalanya ya mirip seperti orang polio gitu, tapi memang ini kalau misalnya nggak diobati secara baik dan benar gitu dari segi komplikasinya gitu. Itu sih biasanya yang paling sering gitu. Oke. Ya, dan perjalanan penyakit ini sendiri gimana dok dalam tubuh manusia dok? Perjalanan penyakitnya sih ini awalnya sampai kan mungkin sampai bisa parah gitu kan, takutnya kayak gitu. Iya, awalnya ini kan si virusnya ini dia berkembang nih gitu ya dari udara, terus nanti dia terhirup, misalnya bukan terhirup, artinya nempel gitu ya di meja atau di mana. Terus misalnya anaknya batuk atau bersin gitu, gak ditutup juga atau nggak cuci tangan gitu. Nah nanti dia masuk bisa lewat pernafasan, bisa lewat mulut, terus akhirnya nanti di dalam saluran pernafasannya itu nanti dia berkembang tuh virusnya, dia berkembang biak ya, anakan gitu ya kalau kata Sunda. Anakan jadi banyak. Iya, anakan gitu ya jadi banyak. Nah terus ketika di dalam tubuh kan ada yang namanya sistem imun tadi. Nah sistem imun itu tujuannya dia adalah untuk membunuh virusnya ini. Tapi karena virusnya terlalu banyak gitu ya, akhirnya sistem imunnya nggak kuat nih buat nyerang si virusnya. Akhirnya ya udah virusnya berkembang, menyebar juga, menyebarnya kemana gitu ya, selain kalau pembuluh limfatik juga dia ke tangan sama ke kaki gitu, ke kulit-kulit yang memang tipis gitu ya, kayak ke mulut juga, ke mukosa mulut kayak gitu. Ini kenapa di tempat-tempat tertentu dok? Yaitu di tangan, kaki, dan tadi di dekat mulut. Iya, karena memang menyebarnya ke situ ya. Karena kan awalnya dia dari pembuluh limfatik dulu nih, dari pembuluh limfatik, terus nanti dia menyebar ke aliran darah yang emang dia itu gampang untuk terkena gitu ya. Salah satu contohnya itu tangan dan kaki ini sama mulut juga gitu. Oke, ini kan tadi kan juga pas pasien ini datang tuh kan dikiranya cacar ya dok ya? Iya, ini sebenarnya perbedaan cacar dengan HFMD virus itu apa sih dok? Perbedaannya gampang banget. Kalau misalnya HFMD ini dia cuman muncul itu di tangan sama kaki aja sama mulut. Kalau di mulut biasanya bukan cuman bintik-bintik ya, tapi kadang ada sariawan juga. Sariawannya jumlahnya bisa 1 atau 2 gitu ya, tergantung dari anaknya. Bisa juga muncul bintik-bintik, tapi biasanya bintik-bintiknya itu di sekitar mulut kayak gitu. Terus kalau misalnya cacar, kalau cacar ini dia nggak spesifik di tangan, kaki sama mulut aja, tapi dia tuh seluruh tubuh. Seluruh tubuh gitu. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk membedakan ya dok ya. Betul. Oke, dan ini untuk tanda dan gejala HFMD sendiri apa nih dok? Supaya mungkin orang tua juga ini aware gitu ya, ketika anaknya ada tanda-tanda seperti ini langsung dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Gitu. Oke. Ya kalau dari tanda gejala sih sebenarnya sama aja kayak orang mau kena cacar gitu ya. Biasanya ditandai dengan demam ringan itu tanda dari infeksi juga gitu ya. Terus biasanya apalagi ya badannya lemes, terus ada nyeri di bagian perut juga kadang bisa gitu, terus lemes juga, atau nafsu makannya ya mulai kurang. Terus bisa apalagi ya, biasanya sih kalau pada anak biasanya gitu ya ada nyeri tenggorokan atau nyeri nelan yang akhirnya anaknya gak mau makan gitu, susah makan itu jadinya dehidrasi gitu. Terus nanti biasanya setelah demam di hari pertama itu 1-2 hari kemudian muncul tuh ada kayak bintik-bintik gitu ya, atau lenting-lenting, bentuknya tadi saya bilang kayak ada airnya atau kayak jerawat gitu ya pada mulut, tangan sama kaki gitu. Iya, oke. Ini juga kalau misalnya udah ada tanda-tanda dan gejala seperti ini dok ya, mungkin di rumah ini sebagai pertolongan pertama dok nih, gimana tuh untuk meredakan gejala HFMD sendiri di rumah dok, sebelum mungkin datang ke puskesmas misalnya di hari Minggu kan otomatis tutup ya. Nah, ini gimana sih untuk pertolongan pertama pada anak yang seperti itu kan kasihan juga, pasti nangis terus ya kan, rewel. Oke. Pertolongan pertama kalau misalnya aduh puskesmasnya baru buka nih di hari Senin gitu ya. Pertolongan pertama para orang tua bisa yang pertama kalau misalnya ada demam ya berarti beri dulu paracetamol. Itu kan bisa dibeli ya di apotek-apotek terdekat gitu. Terus istirahatkan anaknya, jangan terlalu banyak main dulu gitu ya. Karena bisa kecapean nanti, juga ya. Kalau kecapean nanti bintik-bintiknya tambah banyak gitu ya. Jadi diistirahatkan dulu sambil dikasih obat paracetamol di rumah. Terus nanti besoknya baru boleh ke puskesmas gitu sih. Nah ini untuk penderita HFMD ini sebaiknya kapan dibawa ke rumah sakit dok? Maksudnya ketika udah seperti apa gitu? Oke, ini sih sebenarnya kalau untuk HFMD sendiri kan dia bukan suatu penyakit yang gawat darurat ya. Jadi dibawanya mungkin ke puskesmas dulu ke puskesmas dulu yang terdekat.
Nah, nanti di bawahnya itu kalau misalnya demamnya tidak turun, satu ditambah dengan adanya bintik-bintik tadi. Kalau misalnya udah muncul ya udah bawa aja ke puskesmas gitu. Sama ini sih tadi untuk penanganan sederhana di rumah untuk mengurangi dehidrasinya gitu ya karena demam itu juga bisa anaknya diminumin dulu air gitu ya. Karena kan kalau misalnya HFMD biasanya kan suka ada sariawan atau nyeri telan gitu dan itu bikin nafsu makan anaknya turun ya harus intinya kebutuhan cairan tubuh anaknya itu harus terpenuhi dulu. Oke, gitu. iya. Ini untuk mungkin pengobatan dok ya, kayak apa namanya ketika udah datang ke puskesmas gitu kan. Tadi juga sekilas sudah dijelaskan dokter ya dok ya. Ini mungkin bisa di apa namanya, bisa lebih apa ya, diperbanyak lagi mungkin ya dok ya untuk penjelasannya tentang ketika sudah datang ke puskesmas, kemudian terapi apa yang didapatkan dan pengobatannya seperti apa dok untuk HFMD ini. Iya, untuk pengobatan ini sendiri kan kalau misalnya nanti udah ada gejala, pasiennya kan datang nih ke puskesmas. Nah, biasanya nanti itu kita tanya-tanya dulu tuh ya seperti biasa, keluhannya kayak gimana? Apakah bintik-bintiknya ini menyebar ke seluruh tubuh atau cenderung di tangan, kaki dan mulut aja gitu. Nah, kalau misalnya cuma di tangan, kaki sama mulut aja, berarti kan udah jelas nih karena HFMD gitu dan HFMD ini sendiri kan sebetulnya karena virus, jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya dalam 7 sampai 10 hari gitu. Cuman untuk terapinya sendiri biasanya kita berikan itu hanya suportif aja. Suportif itu kayak gimana? Misal, oh anaknya ada demam, ya berarti kita kasih juga nih paracetamol. Oh anaknya ada nyeri, misalnya nyeri apa? Nyeri perut, ya berarti kita kasih obat sakit perut juga gitu. Atau misalnya oh anaknya juga ada mual nih gitu, ya berarti kita kasih obat mual gitu. Nah selain itu juga biasanya kita kasih vitamin gitu. Vitaminnya sih nggak harus vitamin yang khusus juga enggak gitu ya, vitamin apa aja, mau vitamin B kompleks, mau vitamin A gitu. Yang penting sih vitamin gitu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan si imunitasnya itu. Iya. Betul. Jadi imunnya dulu yang dinaikkan ya dok ya. Betul, dan ini tidak perlu sebetulnya tidak perlu diberikan antivirus dan antibiotik gitu. Tapi untuk menunjang supaya bisa sembuh sih sebetulnya ya nggak apa-apa juga dikasih antivirus sebetulnya gitu. Karena ya meskipun dia sembuh dengan sendirinya, tapi untuk proses yang lebih cepat nggak apa-apa dikasih antivirus gitu. Jadi untuk anak-anak ya dok, untuk orang dewasa dok nih yang mungkin apa namanya bisa ditangani sendiri di rumah atau mungkin bisa beli obat tertentu di apotek, ini ada nggak sih dok untuk yang dewasa kalau misalnya kena nih? Iya. Kalau untuk orang dewasa sendiri sih ya paling sama sih sebenarnya kayak anak-anak juga gitu. Kalau misalnya memang ada demam gitu disertai dengan bintik-bintik, ya berarti beli dulu aja paracetamol misalnya. Kalau misalnya nggak membaik juga nih, misalnya demamnya udah 3 hari diobatin tapi nggak membaik-baik juga, nah baru ke puskesmas. Sebenarnya pengobatannya sih sama sih antara dewasa sama anak gitu. Iya. Kalau minum obat nyeri bisa nggak dok gitu? Bisa, tapi perlu diingat ya, obat nyeri ini nggak boleh diminum secara sembarangan, apalagi kalau misalnya sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan dalam jangka gitu. waktu yang lama. Iya, tanpa resep dokter gitu ya, jangan. Kenapa? Karena khawatirnya nanti kena ke asam lambung juga gitu. Ginjal juga katanya dok ya. Jadi kalaupun mau beli obat anti nyeri, coba dikonsultasikan dulu saja ke dokter gitu. Iya. Untuk ya sudah terkena HFMD ini dok, apakah bisa terkena lagi di lain waktu, mungkin di lain hari gitu ya? Atau udah kebal? Selama imunitasnya baik, insya Allah nggak akan kena lagi gitu ya. Bisa aja kemungkinan kena lagi bisa gitu. Apalagi kan kita nggak tahu ya nanti penularannya seperti apa, dan ini juga kan vaksinnya sebetulnya belum tersebar begitu banyak gitu. Hanya di beberapa rumah sakit tertentu aja dengan harga yang lumayan lagi ya vaksinnya gitu. Jadi kalau misalnya bisa menular lagi atau enggak, ya bisa gitu. Maksudnya bisa kena lagi atau enggak ya bisa gitu. Iya. Jadi penting sekali untuk menjaga kebersihan ya dok ya, karena tadi kan juga ini ditularkan melalui bahkan droplet gitu kan. Mungkin mainan anak-anak dok ini bisa nggak? Bisa misalnya, tapi gini ya, bukan berarti mainan anak-anaknya tuh harus dibuang juga yang enggak gitu loh. Maksudnya dibersihin dulu aja. Dicuci. Dicuci gitu, pakai air hangat atau air panas gitu ya. Kalau emang bisa dicuci ya mainannya, kalau enggak ya jangan gitu ya. Ya bisa kan yang tadi aku bilang bahwa si virus ini kan dia menyebarnya dari droplet juga. Dia nempel tuh di meja misalnya atau di makanan gitu, terus terhirup atau misalnya kepegang terus kita anaknya ngemut-ngemut dan lain-lain. Kan anak kecil kan ya langsung dimasukkan ke mulut. Iya gitu kan benar. Nah itu jadi ya bisa menyebar lewat situ. Oke, gitu. jadi ini peran orang tua juga penting ya dok ya. Betul untuk banget. mainannya juga kalau misalnya sudah terlihat kotor ya dicuci. Iya. Ya kan? Jangan sampai nggak dicuci. Karena kebiasaan anak-anak ini kan juga
apa-apa dimasukin ke mulut ya kan. Makanya sebelum main atau sebelum makan diusahakan anaknya untuk cuci tangan dulu gitu. Kalau ini bagi anak-anak dok nih ketika terkena tadi HFMD ini sebaiknya ini tidak masuk sekolah atau mungkin tidak keluar rumah dulu tuh berapa hari dok supaya cepat sembuh ataupun tidak menularkan gitu. Untuk penularan ini ya diusahakan nggak masuk sekolah dulu selama 3 hari lah gitu ya, sampai si merah-merahnya ini hilang. Biasanya sih merah-merahnya akan cepat hilang sih biasanya gitu. Paling dalam waktu 3 hari setelah muncul gitu biasanya. Nah makanya diusahakan sampai dia benar-benar demamnya udah nggak ada, sampai merah-merahnya hilang. Nah anaknya jangan sekolah dulu. Nah biasanya itu 3 hari sih. 3 harian ya. 3 harian Jadi gitu. kayak bed rest gitu ya. Bed rest aja supaya mengurangi penularannya gitu. Dan kalau misalnya batuk atau misalnya anaknya bersin, usahakan diajarkan untuk etika batuknya gitu ya. Dengan cara apa ya, ditutup pakai tisu atau batuknya ditutup, bersinnya ditutup gitu. Karena kan kadang ada yang datang apalagi nih kalau ke puskesmas nih gitu ya. Datang nggak pakai masker, batuk-batuk aja gitu ya. Kan kita nggak tahu ya ada virus atau apalagi yang ini. Bagi orang dewasa ya dok ya, ini juga harus punya etika batuk gitu kan. Etika batuk yang baik dan benar gitu kan. Oke, ini untuk pencegahan sendiri gimana nih dok supaya anak-anak kita tidak terkena HFMD ataupun orang-orang dewasa nih supaya terhindar dari HFMD ini? Iya, untuk pencegahannya yang paling sederhana ya itu cuci tangan ya, cuci tangan mau ngapain aja gitu ya, mau itu makan, mau misalnya mau main gitu harus cuci tangan dulu. Kenapa? Karena ya penyebarannya yang tadi aku bilang kan kita nggak tahu ya habis megang apa terus tiba-tiba ngemut gitu ya, atau tiba-tiba menghirup sesuatu gitu. Terus yang kedua jangan lupa tadi etika batuknya juga ya, etika batuknya dijaga. Kalau misalnya lagi batuk atau bersin usahakan pakai masker, atau setidaknya kalau emang nggak ada masker sama sekali nih ya ditutup lah gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya buat anak-anak juga sama orang dewasa sih sama aja sebetulnya. Kalau misalnya lagi terkena virus ini, kalau bisa diusahakan jangan sampai bergantian menggunakan pakaian gitu ya, atau alat makan lah, bukan pakaian aja gitu ya, alat makan misalnya sendok garpu, atau misalnya kalau jorok-jorok banget gitu, saya pernah sih ketemu pasien yang dia bukan ganti sih, jadi pakai sikat gigi itu satu untuk berdua gitu ya. Kata saya agak-agak gimana juga. Ya. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya gitu. Tujuannya mungkin karena ya udah biar berhemat apa gimana saya juga nggak ngerti, tapi intinya ya jangan sampai kayak gitu. Terus ini juga bisa dari handuk ya dok ya? Iya betul, karena kan yang tadi saya bilang droplet itu dia bisa nempel di mana aja gitu. Atau kalau misalnya anaknya sudah menderita HFMD ini, ya berarti si baju sama si handuknya itu dicuci dengan menggunakan air panas tadi untuk menghilangkan si virusnya yang tadi aku bilang gitu. Oke, jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus ini ya dok ya. Paling sederhana sih sebenarnya cuci tangan aja. Cuci tangan ya. Gitu. Iya, oke. Ini cara membedakan HFMD ketika parah sama yang mungkin belum parah ini gimana dok? Sebenarnya bisa langsung ditangani kan? Kalau misalnya anaknya udah parah banget, misalnya anaknya nih udah ada bintik-bintiknya nih, terus disertai dengan adanya tanda dehidrasi gitu ya. Misalnya dehidrasinya tandanya apa? Matanya celong gitu ya. Kalau bahasa sini celong ya. Kayaknya celong ya. Celong, terus anaknya lemes gitu ya, nggak mau makan. Nah itu baru dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau misalnya itu kan tanda gawat darurat ya, berarti dibawanya ke IGD. Tapi kalau misalnya anak yang nggak celong nih, nggak ada tanda dehidrasinya gitu, ya berarti dibawanya ke puskesmas. Selain itu kalau misalnya anaknya ada penurunan kesadaran juga bisa dibawa ke IGD juga. Gitu. Terus bagaimana dok untuk memastikan bahwa ruam itu adalah HFMD atau mungkin yang lain dok? Ya, kalau HFMD ini dia paling khasnya itu nggak gatel. Oh, nggak gatal ternyata? Nggak gatel, iya. Kalau cacar kan bahkan gatal ya dok ya? Ada yang gatel, ada yang enggak sih, tergantung. Nah kalau HFMD ini benar-benar cuman bintik-bintik doang, nggak gatel. Gitu. Bikin perih gitu nggak sih? Nggak bikin perih sama sekali. Jadi dia nggak ada gatel, nggak ada perih, nggak ada rasa panas gitu kayak herpes kan. Kalau herpes kan kayak kebakar gitu ya rasanya. Nah ini nggak ada, dia benar-benar cuma bintik-bintik doang gitu. Iya. Okay. Ini juga pernah ada kasus ya dok, kayak bayi dicium orang dewasa ternyata dia tertular herpes gitu. Nah iya, itu kan berarti karena orang dewasanya ini dia kan ada herpesnya nih. Terus ketika dia nyium si anak itu, misal si ngapunten ya, maaf ya. Si air liurnya ini kan menempel nih pada kulitnya gitu loh. Ya kemungkinan kulitnya kan lagi ada lecet atau luka apa-apa jadi masuk gitu kan bisa. Tapi pada umumnya kan juga kalau anak-anak tuh banyak yang ini ya dok ya, meluk, nyium gitu kan. Gitu, ini gimana sih dok supaya orang tua juga lebih hati-hati, ataupun bukan orang tua aja, kayak orang yang mau nyium juga lebih aware lagi. Gimana
gimana sih dok itu supaya ini enggak, maksudnya itu kan juga kasihan kan kalau anak sampai bahkan sampai tertular HFMD kan juga kasihan juga gitu kan. Sederhananya adalah coba tanya dulu ke orang tuanya, anaknya boleh dicium atau enggak ya. Jadi jangan asal main gemesnya cium aja gitu langsung. Nggak enak gitu ya kalau misalnya jangan dong, nanti dikiranya anak emas gitu kan. Atau bisa minta orang yang mau nyiumnya untuk cuci tangan dulu boleh nggak gitu ya, atau pakai masker etika dulu ya dok ya, etika mencium, etika memegang bayi gitu ya gitu. Iya, etika batuk itu kan semuanya etika ada batuk, etikanya ya dok ya. Betul. Terus kalau misalnya emang lagi batuk-batuk, boleh pakai masker dulu nggak gitu ya. Iya, oke. Kalau itu ada misalkan ada lepuan di mulut ya dok ya, gimana dok itu untuk menanganinya dok supaya mungkin tidak menyebabkan iritasi atau mungkin digaruk-garuk atau apa gitu kan, walaupun tidak gatal kan pasti ada rasa nggak nyaman gitu. Iya, nggak nyaman ya, betul. Nah biasanya sih kalau misalnya untuk mengurangi rasa tidak nyamannya, itu pastiin aja mulutnya itu tiap abis makan atau abis minum itu dia nggak dalam keadaan lembab. Jadi pastiin kalau misalnya udah makan atau minum atau misalnya mandi gitu ya, dielap mulutnya gitu ya, supaya nggak lembab. Karena khawatirnya kalau misalnya lembab terus kan itu lagi ada lepuhan juga, nanti malah jadi infeksi tambahan gitu ya. Satu itu, jadi pastiin mulutnya kering. Terus yang kedua, kalau memang diperlukan untuk dikasih salep misalnya gitu ya, karena ada infeksi tambahannya gitu ya, nanti boleh untuk datang ke puskesmas untuk direkomendasikan diberikan salep gitu. Kayak gitu. Tapi selama cuman lepuhan kayak gini aja sih, maksudnya merah-merah bintik gini aja sih, insya Allah nggak akan kenapa-napa gitu. Akan sembuh dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya. Tapi ini bisa merambat ke yang lainnya gitu nggak sih dok? Maksudnya kayak di bagian mulut atas atau cuma di bawah aja tuh? Iya, biasanya tuh kan nggak cuma di bagian luar ya, tapi di bagian dalam juga kayak sarian, suka ada sariawan biasanya. Yang tadi saya bilang. Juga kan itu bikin nggak nyaman ya pastinya ya dok ya. Iya, Jadi makanya. rewel, nggak mau makan. Betul, iya. Bener banget. Iya kan? Makanya biasanya kita kasih vitamin juga gitu. Tujuannya adalah supaya sistem imunnya makin berkembang, sariawannya cepat hilang juga gitu. Iya, oke. Nah ini mungkin kayak saran untuk orang tua nih dok, biasanya kan di rumah kan ada beberapa anaknya gitu. Terus ada yang kena HFMD. Nah ini gimana cara pencegahan ataupun cara supaya tidak menular ke anak yang lain? Menular ke anak yang lainnya. Mungkin di rumah gitu ya. Yang pertama, orang tua nggak usah panik dulu gitu ya. Aduh, ini anak saya gimana ya, takut nular, takut jadi berbahaya gitu. Nggak usah panik. Intinya anaknya diisolasi dulu di rumah ya. Diisolasi di rumah tuh gimana? Jadi jangan dulu main keluar rumah gitu ya. Kalau bisa ajaklah main anaknya di rumah. Samping itu juga anaknya diistirahatkan gitu ya. Diistirahatkannya gimana? Ya kalau bisa tidur siang mending tidur siang gitu ya. Atau misalnya apalagi sebelum makan itu pastiin anaknya cuci tangan dulu. Atau kalau misalnya anaknya misalnya nih mau main gitu ya, mainan yang dia punya di rumah gitu, pastiin itu mainannya udah dibersihin atau belum, anaknya juga udah cuci tangan atau belum gitu, baru boleh main. Iya, yang penting ini cuci tangan ya dok ya, cuci tangan ini walaupun kayaknya sepele ya dok ya. Betul, ternyata, alat makannya juga harus diperhatiin juga. Iya, walaupun sepele ternyata ini manfaatnya sangat luar biasa ya, bisa mempengaruhi kesehatan kita gitu ya. Oke, dan ini mungkin dok ada makanan yang perlu dihindari nggak ketika lagi terkena HFMD ini, entah itu untuk anak-anak ataupun dewasa? Kalau makanan sih nggak ada ya. Kalau makanan biasanya apa kan aja boleh. Kalau orang Jawa itu kan kalau misalnya lagi gatal tuh kan nggak boleh makan yang amis-amis gitu kan, telur ataupun mungkin ikan telur gitu kan. Enggak ya. Itu kan mengandung protein ya dok ya. Protein tinggi tuh bagus banget sebenarnya gitu. Nah gini, makanya harus diperhatiin lagi gitu ya. Makanan yang protein tinggi itu justru bagus banget buat tubuh kita gitu. Utamanya untuk sistem imun juga, karena protein itu banyak fungsinya gitu. Benar banget. Jadi biasanya gini, kalau misalnya ada alergi gitu ya, tanda alergi itu gimana ya? Berarti kan bentol-bentol gitu ya. Berarti nggak boleh makan yang amis-amis tadi gitu. Itu pun juga kalau misalnya memang ibunya atau anaknya udah ada riwayat makan protein yang amis-amis sebelumnya gitu. Kalau misalnya nggak ada mah ya udah nggak apa-apa gitu. Okay. Itu berarti benar nggak sih dok, kalau misalnya kita mungkin lagi gatal-gatal atau mungkin juga lagi ada satu penyakit apa gitu, itu nggak boleh makan yang amis-amis, itu emang benar nggak sih dok? Penyakit apa dulu nih contohnya? Kayak tadi misalnya lagi apa namanya? Bisul. Bisul ya, kayak bisul tuh nggak boleh makan telur katanya gitu kan. Terus nggak boleh makan ikan asin gitu kan. Nah, yang amis-amis gitu juga nggak boleh gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja asal jangan berlebihan. Ini kan biasanya kan suka tapi kan kalau misalnya bisul makan yang amis-amis nanti bisulnya jadi mateng misalnya gitu. Enggak juga gitu loh. Kan karena bisul itu kan awalnya karena kebersihannya kurang terjaga nih. Setelah kebersihannya kurang terjaga
dia makan yang proteinnya banyak gitu, misalnya makan telurnya sekaligus 3, 4 gitu ya. Ya itu pasti akan bikin bisul gitu. Selama makannya masih 1 gitu atau 2 nggak berlebihan gitu nggak berlebihan. Bener nggak gitu dok kalau misalnya makan telur berlebihan itu bikin bisul? Enggak sih. Enggak ya. Kan kalau kesering makan telur kan jadi bisul gitu kan. Enggak ya gitu. Jadi ya sebenarnya pada tempatnya aja terus ya jangan sampai berlebihan gitu. Betul. Ya dok. Untuk makanan dok, makanan yang dianjurkan dok ketika anak-anak terkena HFMD supaya cepat sembuh nih dok. Oke. Sebenarnya kalau dari makanan udah pasti mungkin ini klise banget tapi ini emang bener lagi gitu ya. Banyakin makan sayur dan buah-buahan ya. Sayurnya boleh sayur apa aja, mau sayur bayam yang tinggi zat besi boleh, mau sayur kangkung boleh, mau misalnya anak saya sukanya wortel ya boleh silahkan gitu. Terus kalau buah juga utamakan yang banyak airnya, kayak misalnya apa semangka atau misalnya apalagi ya melon kan kadang suka banyak airnya juga ya gitu. Nah, kenapa harus yang banyak airnya? Karena tujuannya adalah untuk menghindari dehidrasi yang tadi saya bilang. Karena kan kadang pada anak ini biasanya ada nyeri perut atau misalnya ada sariawan di mulutnya yang akhirnya bikin anak ini nggak mau makan, susah makan, akhirnya dehidrasi gitu. Oke gitu ya, Sobat Cita ya, luar biasa ya. HFMD virus, nah ini tadi udah dijelaskan apa itu, kemudian juga penyebabnya, cara pencegahannya dok ya. Dokter Saidah Nafisa ini dokter umum ya dok ya? Iya, dokter umum. Dokter umum ya. Ini selama praktek di Wonosobo dok, penyakit-penyakit apa aja yang biasa ditemukan sama dokter nih? Banyak ya, macam-macam. Yang paling umum apa nih dok? Paling umum sih hipertensi ya. Hipertensi, diabetes itu banyak banget gitu ya di sini. Kalau menurut dokter apa sih di Wonosobo nih yang faktor terbesar orang tuh terkena hipertensi sama tadi diabetes gitu. Biasanya ya kalau saya temuin pasien gitu ya, kan mungkin kalau di sini di Jawa makanannya manis ya, cenderung manis banget. Banyak yang suka manis sama asin. Iya betul gitu. Nah salah satu faktornya ya itu tadi, kalau hipertensi biasanya karena kebanyakan makan gorengan gitu ya. Ini soalnya dingin ya di Wonosobo ya dok ya kan. Betul. Dingin terusan suka banget tuh makan yang anget-anget. Dan ditambah minum yang anget. Minumnya tuh kalau nggak kopi tuh biasanya teh kan. Iya gitu. Apalagi ini kadang suka ada nih pasien datang gitu, saya ini tensinya tinggi gitu. Terus udah gitu ternyata nggak minum obat secara teratur, nggak minum obat secara teratur, makannya gorengan juga. Ya kata saya gimana mau sembuh ya gitu. Kalau hipertensi dok, ini bener nggak sih makan obatnya harus seumur hidup? Iya betul, karena gini, hipertensi ini dia nggak bisa sembuh secara total, termasuk diabetes juga. Iya. Kita cuma bisa mengendalikan aja. Mengendalikannya gimana ya, dengan minum obat tadi. Karena kan kalau hipertensi ini biasa kita sebut dengan silent killer. Pembunuh diam-diam. Jadi misal nggak ada gejala, tiba-tiba stroke misalnya, nauzubillah ya, amit-amit gitu ya, tiba-tiba stroke, atau misalnya tiba-tiba kalau pasien itu suka nih, aduh kemeng gitu ya, atau telinganya berdengung gitu. Pas dicek ternyata tensinya walah 170, 180 iya, tiba-tiba gitu ya. Iya, gula gitu. pun juga gitu, tiba-tiba ketika dicek udah sampai 500 iya, lebih tiba-tiba gitu. 500, tiba-tiba lemes. Aduh, ini kok saya gampang ngantukan, biasanya gitu. Oke dok, itu untuk yang tadi diabetes tuh, kenapa sih dok kalau misalnya tiba-tiba kok bisa lemes bahkan sampai kayak kayak mau pingsan gitu dok? Kayak mau pingsan ya? Kalau gulanya itu turun tiba-tiba dok. Kalau misalnya gulanya turun tiba-tiba kan otomatis kan gula itu fungsinya adalah untuk energi ya gitu, untuk supaya badan kita itu lebih berenergi. Nah ketika gulanya misalnya turun gitu, kenapa kok bisa bikin pingsan ya? Artinya apa? Tidak ada yang tersalurkan gitu si energinya tuh ke otak gitu. Akhirnya apa? Ya semua fungsi tubuhnya turun. Jadi gitu. Berlebihan ataupun bahkan kekurangan juga gak baik ya dok. Iya betul, termasuk berlebihan juga sama gitu. Berlebihan juga malah bikin akhirnya metabolismenya nggak lancar gitu ya, nggak bagus. Terus juga kerja semua insulinnya juga jadi lebih keras gitu ya, kerja insulinnya akhirnya ya udah drop. Oke. Gitu. Dan tadi juga dok kalau misalnya udah terkena hipertensi kan minum obat itu seumur hidup. Nah minum terusan berhenti dok, ini berbahaya nggak dok? Berbahaya sih, berbahaya banget. Kenapa? Karena kan kalau misalnya obat tensi ini kan dia tujuannya adalah untuk sebetulnya ya, salah satu tujuannya adalah untuk melebarkan pembuluh darah. Misalnya ketika dia berhenti nih, tiba-tiba berhenti, terus pembuluh darahnya kan mengecil lagi nih, gitu, menyempit lagi. Ya kalau misalnya nggak diteruskan gitu, menyempit terus-terusan ya lama-lama bisa
aliran yang nggak ada sama sekali misalnya ke otak gitu ya bikin stroke gitu. Jadi ini obatnya itu apa namanya melebarkan pembuluh darah. Iya, salah satunya. Salah satunya ya. Salah satunya. Kalau misalnya berhenti jadi itu nanti pembuluh darahnya menyempit lagi. Menyempit lagi, nah, iya. Itu apa gitu. Dok penyebab menyempit dan melebarnya pembuluh darah itu, Dok? Banyak gitu. Bisa misalnya kalau misalnya ada, kadang kan suka disertai dengan riwayat kolesterol juga ya, gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kolesterolnya itu ada di pembuluh darah gitu ya, ibarat kayak selang nih. Selang isinya air gitu. Terus di dalam selang itu ada kolesterolnya. Kolesterolnya itu kita ibaratkan dengan lumut ya. Di dalamnya ada lumut. Iya. Kalau misalnya lumutnya banyak kan alirannya susah tersumbat kan. Ya. Nah, otomatis kalau misalnya aliran tersumbat gak bisa keluar gitu ya, darahnya gak bisa ngalir ke otak ya akhirnya sama-sama bikin ini juga, lama-lama bisa stroke juga gitu ya. Pembuluh darahnya mati di otak. Itu paling sebenarnya penyakit paling mengerikan juga ya, Dok ya, kalau misalnya stroke ya, Dok. Itu kan itu kan kita kan masih hidup ya. Iya. Sebenarnya masih berfungsi tapi kita nggak bisa apa-apa, Dok. Iya, betul. Itu salah satunya apa sih, Dok? Apanya? Maksudnya kayak kok bisa nggak bisa gerak padahal semuanya kan otak kan juga masih berfungsi normal kan, bahkan pencernaan juga masih berfungsi normal kan. Yang nggak bisa geraknya itu kan karena jadi gini, ketika darahnya itu berhenti alirannya ke otak itu kan banyak fungsi sarafnya ya, fungsi neurologisnya gitu. Kalau misalnya otak mau kerja itu kan harus ada energinya dulu, energinya kan dibawa sama darah gitu. Jadi ketika darahnya berhenti, otaknya nggak dapet energinya, akhirnya nggak bisa kerja nih si saraf-sarafnya juga ya, akhirnya lumpuh gitu. Meskipun misalnya, lumpuhnya sebagian gitu, ya karena kan memang kenanya misalnya cuma sebelah gitu, antara sebelah kiri atau sebelah kanan misalnya. Ini jadi darahnya tetap bisa jalan, tetapi tersumbat gitu ya, Dok ya. Luar biasa banget. Mumpung ada dokter saya ini, kita jadi tanya ya seputar penyakit yang banyak dialami sama masyarakat Wonosobo, Dok. Betul, ya. iya. Mungkin saran Dok nih untuk masyarakat Wonosobo, terutama yang udah berumur nih atau mungkin yang masih muda kan bisa juga terkena diabetes sama bisa itu banget, kan. iya. Iya, bahkan sampai ada yang cuci darah aja di usia muda ya, Dok ya. Betul. Nah, ini apa nih, Dok, pesan-pesan untuk masyarakat Wonosobo supaya terhindar dari penyakit yang mengerikan tadi? Iya, betul. Pertama ya, ini paling klise sih sebenarnya. Pasti orang-orang udah bosen sih denger ini. Tapi emang ini tuh bener banget gitu. Harus jaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat tuh gimana ya? Berarti makanannya nih, utamain makanannya dulu. Gimana kita mau sembuh kalau misalnya makanannya masih nggak dijaga? Satu itu ya. Berarti harus banyak makan yang maksudnya yang lemak-lemaknya nggak tinggi gitu ya, yang nggak banyak lemak jenuhnya. Kalau bisa goreng-gorengan tuh ya, kayak tadi kalau di Wonosobo dikurangi gitu ya, tempe kemulnya gitu. Terus apalagi ya olahraga gitu. Olahraga ini penting, nggak harus lari kok olahraga gitu ya, nggak harus apa gym atau senam zumba atau apa gitu. Senam di tempat aja pakai lagu dangdut apa kayak gitu ya. Oke. Kan ada tuh di YouTube kan juga ada sekarang apa namanya kayak apa ini, Dok, olahraga pakai itu ya kan, tinggal niru aja gaya-gayanya. Iya, gitu tinggal kan. niru aja, itu kan simple ya sebenarnya gitu loh. Apalagi Jadi udah berumur itu juga kan bahaya sekali kalau misalnya kita olahraga terlalu berlebihan ya, Dok. Iya, Bisa makanya ke jantung ya. makanya cukup dengan senam sehat aja gitu, di rumah juga cukup gitu. Olahraganya berapa lama gitu ya, 30 menit aja cukup sehari, tapi tiap hari gitu ya, bukan kayak seminggu sekali doang ya, sama aja bohong dong gitu. Ini kembali ke HFMD tadi kan juga disebutkan bahwa kita dianjurkan juga minum suplemen ataupun mungkin vitamin, Dok. Nah, ini kalau misalnya kita lagi sehat nih, Dok, kita minum vitaminnya ataupun suplemennya itu gimana sih, Dok? Berapa hari sekali atau mungkin ketika sehat nggak usah atau gimana? Ya sebenarnya nggak juga sih, mau udah sehat mau sakit juga vitamin nggak apa-apa kok diminum gitu, karena itu hanya untuk menunjang tubuh aja supaya sistem imun kita bagus gitu, supaya nggak gampang sakit gitu ya, minum vitamin tuh gitu. Mau dalam keadaan sehat atau sakit ya vitamin itu perlu gitu. Dan yang dianjurkan ya itu selama sehari sekali gitu. Sehari sekali. Sehari cukup sekali gitu. Misal ini vitaminnya apa namanya ada nih buat penambah nafsu makan, biar nafsu makannya nambah diminumnya 3 kali, ya enggak juga gitu, enggak gitu juga, tetap harus sekali gitu. Intinya cukup makan vitamin sehari sekali aja. Iya, gitu. oke. Tapi berarti ini boleh dalam jangka waktu lama, jangka waktu panjang untuk minum vitamin ini? Sebulan sih biasanya. Sebulan. Cukup sebulan aja. Kalau udah sebulan ya udah gitu. Iya, kalau misalnya udah sebulan ya udah jangan dulu gitu ya. Istirahatkan dulu badannya, baru nanti misalnya sebulan kemudian dilanjut lagi ya boleh gitu. Tapi ya jangan terlalu banyak juga ya vitaminnya, kayak misalnya vitaminnya double gitu, udah vitamin B apa ditambah B apa lagi gitu ya. Kalau mau yang sekalian aja. Apalagi kan gitu. di Wonosobo ini kan cuacanya kan luar biasa, Dok ya. Kadang tiba-tiba apa namanya cuaca panas ya, tiba-tiba dingin, tiba-tiba
hujan, nanti sorenya lagi panas atau luar biasa. Nah ini Nggak nentu ya? nggak nentu banget dok. Ini kan juga berpengaruh sama Iya lagi. tubuh ya dok ya. Benar, Jadi benar. gampang banget sakit. Nah, ini mungkin apa ya dok ya? Vitamin apa sih yang dianjurkan untuk dikonsumsi? Gitu. Kalau vitamin sih kalau mau bagus ya, kalau saran dari saya sih vitamin B kompleks aja sih. B-kompleks. Karena B kompleks itu juga kan jenisnya banyak ya, ada B1 sampai B12 gitu. Itu banyak kok dijual-jual di apotek-apotek gitu. Itu juga bagus untuk sistem imun. Vitamin sih sebenarnya mau apa aja boleh, mau vitamin C, mau vitamin A gitu ya, terserah. Yang penting vitamin gitu. Iya, tapi ini juga diimbangi dengan makan sayur dan buah nggak dok? Lah udah, ya kan kadang kan ini udah cukup makan apa namanya, udah minum vitamin ini kayaknya udah cukup dari badannya. Gitu, Sebenarnya vitamin yang bagus itu adalah vitamin yang dari asalnya itu dari makanan. Sebenarnya gitu. Kenapa? Karena dia lebih dicerna di dalam tubuhnya itu lebih alami gitu loh. Kan kalau misalnya vitamin kan dia udah dalam bentuk suplemen ya. Jadi udah beda gitu. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Kalaupun misalnya minum vitamin yang apa namanya yang udah di dalam tablet gitu ya nggak apa-apa. Karena kan kita juga makan tiap hari nggak apa namanya nggak melulu beda-beda juga kan. Kalau vitamin kan asalnya beda-beda ya. Vitamin B1, vitamin A itu kan asalnya beda-beda gitu. Dan ada beberapa vitamin juga yang memang nggak dari dalam tubuh juga gitu dibikinnya. Jadi ya udah gitu, gak apa-apa minum suplemen juga. Gitu ya. Jadi tetap minum suplemen tapi juga tetap diimbangi sama dengan makan sayur, juga. buah, gitu ya, Makanya dok, harus ya. tetap seimbang. Oke, Dokter Sayyidah Nafisa ya. Gak kerasa udah hampir 1 jam ya dok ya. Iya. Di TTS hari ini terima kasih banget untuk hadirnya dok ya. Senang banget bisa ngobrol sama dokter dan banyak ilmu yang Ricky dapatkan dan tentunya juga sobat kita semuanya mendapatkan ilmu terbaru, ilmu baru ya dari Dokter Sayyidah ya. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Ya. Oke, terima kasih dok. Selamat bertugas kembali. Terima kasih juga. Oke, semoga betah di Wonosobo. Amin. Oke, tetap jaga kesehatan dokter ya. Siap. Iya, semoga Terima kita kasih juga banyak. selalu sehat ya Sobat Citra. Demikian untuk TTS hari ini. Terus nantikan TTS setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1 ya. Dan akhirnya saya Ricky Wisana pamit. Dokter Nafisa juga pamit ya dok ya. Keep Wonosobo Asik Forever. Wassalamualaikum. Pareng.